Dengan kekuatan penuh, timnas Indonesia dipastikan menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Publik kompak Lily Pali layak dipanggil Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, panggil 25 pemain terbaiknya untuk laga melawan Brunei. Tetapi, Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera saat memperkuat Jong FC Utrecht. Meski begitu, tetap ada deretan pemain abroad yang akan memperkuat timnas Indonesia. Total, ada 8 pemain yang berkarir di luar negeri yang akan mentas, yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk dan Elkan Bagot. Sementara itu, untuk pemain klub Indonesia, Persik Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni 3 pemain. Diikuti Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija Jakarta, yaitu 2 pemain. Untuk 25 pemain yang dipanggil itu akan berkumpul mulai tanggal 9 Oktober tahun 2023. Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Venue pertandingan dipindah dari awalnya di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Kuat dugaan, pemindahan itu terjadi lantaran kota Palembang sedang diselimuti kabut asap. Sementara itu, leg kedua akan digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Tentunya, kemenangan jadi target timnas Indonesia. Jika berhasil mengatasi Brunei Darussalam dalam 2 leg, mereka akan melaju babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia akan masuk grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sintayong diyakini akan permalukan pelatih Brunei Darussalam, menang dengan skor telak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia vs Brunei diprediksi panas, baik dari dalam maupun luar lapangan. Sebab, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera menyimpan dendam tersendiri kepada Sintayong. Kelar laga timnas Indonesia vs Brunei Darussalam yang berakhir 7-0 di fase grup Piala AFF 2022, Mario Rivera melempar fitnah kepada Sintayong. Ia mengatakan Sintayong telah menyogok perangkat pertandingan yang memimpin laga timnas Indonesia vs Brunei. Penilaian itu muncul karena Sintayong sempat tertawa bareng dengan hakim garis yang berada di pinggir lapangan. Sekadar diketahui, perangkat pertandingan di laga timnas Indonesia vs Brunei berasal dari Korea Selatan yang notabene negara Sintayong. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, ujar Mario Rivera. Fitnah di atas tentunya tidak beralasan. Sebab, dari segi permainan pun, timnas Indonesia unggul mutlak dari Brunei. Kondisi ini yang membuat Sintayong diprediksi bakal menggila dalam 2 laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong berhasil menemukan strategi terbaik demi membawa timnas Indonesia menang telak atas Brunei. Potensi timnas Indonesia menang telak semisal 10-0 atas Brunei sangat terbuka. Sebab, Sintayong akan memanggil seluruh pemain terbaiknya untuk laga kontra Brunei. Satu lagi, Brunei juga tak dalam kondisi baik. Di FIFA Matchday September tahun 2023, Brunei menjadi bulan-bulanan Hong Kong dengan skor 10-0. Sintayong mendapat sorotan gara-gara tidak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Banyak pelatih online, di media sosial menyayangkan keputusan Sintayong di atas. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengumumkan 25 pemain yang dipersiapkan untuk melawan Brunei Darussalam. Dari daftar 25 nama yang dipanggil, tidak terdapat nama Stefano Lillipali. Padahal, Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain lokal dengan gol dan assist terbanyak di Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Bersama Borneo FC, Stefano Lillipali mengoleksi 6 gol, terpaut 5 bola dari top skor milik Arema FC, Gustavo. Sementara itu, Stefano Lillipali mencatatkan 7 assist.
Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun di Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Karena itu, banyak yang kaget ketika Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Stefano Lillipali. Terlebih, Shin Tae-yong malah memanggil winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Secara statistik, Egy Maulana Fikri kalah jauh dari Stefano Lillipali. Dari 12 pertandingan di Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Egy Maulana Fikri hanya mengemas 2 gol dan 4 assist. Terbaru saat membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023, Egy Maulana Fikri tampil minor. Dari 4 pertandingan, Egy Maulana Fikri gagal mencetak gol maupun assist. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, memperingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Brunei Darussalam yang merupakan calon lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sepenuhnya sadar akan tantangan yang ada di depan. Kami sudah mengetahuinya sejak awal, kata Jordi Amat seperti dikutip situs resmi FIFA. Kami akan mengambil satu pertandingan demi satu pertandingan. Pertandingan kami yang akan datang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, sangat penting, tegas Jordi Amat. Timnas Indonesia kabarnya akan berkumpul pada tanggal 9 Oktober tahun 2022. Pelatih Shin Tae-yong disebut akan langsung tancap gas untuk mempersiapkan Jordi Amat dan kawan-kawan, demi meraih hasil positif. Persiapan kami sangat positif. Pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, dan dia yakin kami bisa melakukannya, jelas Jordi Amat. Ini semua tentang performa di lapangan, menjalankan rencana permainan, dan mencapai tujuan kami, tegas pemain naturalisasi itu. Sejak dinaturalisasi pada 2022, Jordi Amat langsung mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Sejauh ini, pemain berusia 31 tahun itu sudah mengemas 8 pertandingan dan mencetak 1 gol. Jordi Amat masih memiliki mimpi besar bersama timnas Indonesia. Menurut Jordi Amat, harapannya adalah ingin terlibat dari pembinaan talenta muda dan berkontribusi pada pengembangan sepak bola Indonesia. Saya ingin terlibat dan mencoba untuk meningkatkan bagian ini di Indonesia, tegas Jordi Amat. Media Vietnam, The Tao 247, beri reaksi menohok saat timnas Indonesia U17 permalukan klub Jerman, SC Paderborn Youth. Di samping memuji Nabil Asyura dan kawan-kawan, The Tao 247 mengejek laga itu sebagai kemenangan pertama timnas Indonesia U17 selama di Jerman. Skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 telah melakoni laga uji coba melawan SC Paderborn Youth gabungan U17 dan U19 pada Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Pasukan Bima Sakti itu menang 1-0 berkat gol tunggal yang dicetak oleh Nabil Asyura di menit ketiga. Rupanya, kemenangan timnas Indonesia U17 atas klub Jerman itu sampai ke luar negeri hingga media Vietnam, The Tao 247. Awalnya, reaksi The Tao 247 yakni memuji skuad Garuda Asia yang tampil gemilang sehingga mampu mempermalukan tim asal Jerman itu. Timnas Indonesia U17 mengalahkan tim Jerman jelang putaran final Piala Dunia U17 2023, tulis judul artikel yang dibuat The Tao 247, dikutip Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Melawan Tentara Biru, Jerman, para pemain muda Indonesia dengan apik berhasil meraih kemenangan di final dengan skor tipis 1-0 melawan SC Paderborn Youth. Gol semata wayang dicetak melalui tendangan jarak jauh indah Nabil Asyura pada menit ketiga, tambahnya. Di sisi lain, The Tao 247 memberi reaksi menohok yaitu seakan menyepelekan bahwa timnas Indonesia U17 baru meraih kemenangan pertama selama rangkaian uji coba di Jerman. Sebelumnya, pada laga uji coba pertama, Garuda Asia kalah 0-1 dari TSV Mirbus. Ini sekaligus menjadi kemenangan pertama dalam rangkaian latihan pertandingan Indonesia U17 selama lawatan latihan di Jerman, bunyi pernyataan The Tao 247. Terlepas dari hal itu, rangkaian uji coba di Jerman sebagai persiapan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Timnas Indonesia U17 menyandang status tuan rumah ajang tersebut.
Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Maroko, Ekuador dan Panama di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan melawan Ekuador tanggal 10 November tahun 2023, Panama tanggal 13 November tahun 2023, dan Maroko tanggal 16 November tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.